Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para kakang-kakang sahabat-sahabat tercinta baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga hati kita selalu di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita melanjutkan kembali edisi alam lain yang ketiga. Di episode yang lalu disebutkan bahwa neraka itu juga adanya di saat ini, ketika manusianya masih ada, ketika langit dan buminya masih ada, dan ketika hidup dan badan ini masih ada, yang mana hidup dan badan ini masih terakui oleh manusianya. Itulah alam neraka. Jadi semua ada dalam hati kita. Hati ini lebih luas dari alam yang Anda saksikan di luar diri itu. Anda menyaksikan alam langit. Anda menyaksikan matahari, bulan, planet-planet, galaksi-galaksi yang jaraknya jutaan atau miliaran cahaya. Betapa luasnya hal yang di luar diri itu. Bagi kita selama ini kan begitu. Seolah-olah yang di luar itu luas sekali. Yang di dalam sangat amat kecil. Jadi anggapan akidah iman kita selama ini terbalik. Tidak terasa, tidak sadar, sudah disesatkan oleh iblis dan setan, tapi tidak menyadarinya. Coba pakai akal fikir kita, pakai logika kita. Adanya alam yang luas di luar diri kita ini kan karena adanya hidup yang menghidupi diri kita. Bila kita tak hidup, apakah alam yang katanya luas itu ada? Hakikatnya alam yang luas katanya Anda melihat langit yang begitu luasnya di luar diri Anda itu, sejatinya sebenarnya itu semua tidak ada. Itu hanya bayang-bayang saja. Logikanya, bila kita tak hidup, apakah kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah itu semua? Adanya ayat-ayat Allah yang kita pandang itu karena ada yang menciptakan ayat-ayat itu. Karena ada Allah yang meliputi ayat-ayat yang kita pandang itu. Berarti lebih luas mana? Lebih besar mana? Lebih akbar mana? Babakan langit yang ada di luar dan babakan langit yang ada di dalam diri kita. Babakan kitab-kitab yang tertulis yang di luar dengan kitab-kitab Al-Quran Qadim yang tak tertulis di hati kita. Inilah babakan hati. Inilah hakikat. Hakikatnya syariat itu tak ada. Contoh, apakah Anda bisa sholat? Apakah Anda bisa beribadah? Apakah Anda bisa beraktivitas? Apakah Anda bisa bekerja? Apakah Anda bisa memasak? Apakah Anda bisa mengaji? Apakah Anda bisa menghafalkan Al-Quran? Apakah Anda bisa menghafalkan hadis? Bila Anda tak ada, bila Anda tak hidup,
Inilah bukti bahwa syariat itu tak ada. Syariat manusia itu tak ada. Manusia tak bisa bersyariat. Berarti yang syariat itu siapa? Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa syariat-syariat itu agar manusia bisa pulang, agar manusia bisa kembali kepada Tuhannya. Tujuan syariat-syariat itu didatangkan dari Kanjeng Nabi Muhammad kepada umat manusia supaya manusia di dalam hatinya tidak ngaku-ngaku jadi Allah. Agar di hati kita tidak linapsi, disuruh pindah ke alam lain dengan datangnya syariat yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali dengan niat di dalam sholat ibadah dan apa yang kita kerjakan niat ingsun lillahi ta'ala supaya kita kembali ke alam lillahi ta'ala, bahwa hanya Allah yang wujud, bahwa hanya Allah yang nyata, bukan kembali ke alam li nafsi, bukan kembali hanya pada diri kita. Kitalah yang wujud, kitalah yang ada, kitalah yang bisa sholat, kitalah yang bisa beribadah, kitalah yang bisa ngapa-ngapain dan bisa bersiapa-siapa saja. Inilah bukti bahwa apa yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia bisa pulang kepada Tuhannya, yakni ke alam lain, ke alam akhirat. Berakhirnya manusia menjadi Tuhan. Inilah yang dimaksud alam lain itu, alam yang katanya mayoritas manusia terjadinya besok. Kenapa demikian? Karena Allahnya gaib. Karena di alam dunia dirinya tidak nyembah Allah, kecuali nyembah iblis dan setan, penganut-penganut iblis dan setan, pengikut-pengikut iblis dan setan. Semuanya sudah ada di hati Anda masing-masing. Saya tidak berani menuju, tidak berani menunjuk masing-masing diri manusia karena saya lebih mementingkan diri saya sendiri. Saya masuk ke dalam diri saya sendiri dan bertafakur di dalamnya. Aku berada di golongan mana sih? Di golongan Fir'aun apa di golongan para nabi dan rasul? Nah, saya lebih memilih mementingkan nasib diriku sendiri daripada menyaksikan, daripada menilai, daripada ngerasani nasibnya orang lain. Tak ada artinya kita sibuk menyaksikan, kita sibuk menghibah orang lain sementara diri kita sendiri akhirnya tersesat jalannya. Kita sibuk menilai orang lain, sementara diri kita tak pernah kita nilai. Sementara kita sibuk mengkafirkan orang lain, sementara kekafiran kita sendiri tidak kita hiraukan selama ini. Maka dari itu, untuk berjuang, untuk berzihad fisabilillah, maka carilah, maka temukan guru pembimbing yang bisa mengantarkan hati Anda dari alam linafsi menuju ke alam lillahi ta'ala. Jadi berjihadlah, bersungguh-sungguhlah, manjada wajada. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada ayat pembuktian apa-apa yang kami paparkan dari alam lain episode 1, 2 dan 3. Di sini ada ayat di dalam surat Hud
ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Artinya, adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Inilah buktinya bahwa surga itu ada. Surga itu nyata ketika masih ada langit dan bumi. Yakni surga itu nyata. Surga itu wujud. Surga itu jelas bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Bagi orang-orang yang sudah pindah. Bagi orang-orang yang sudah hijrah dari alam kegelapan, dari alam linafsi, dari alam kemanusiaannya berpindah, berhijrah menuju ke alam lillahi ta'ala, menuju ke alam yang ada hanyalah Allah sebagai pengurus manusianya. Inilah yang dimaksud alam surga itu. Nah, semuanya hanyalah ada, hanyalah nyata keberadaannya bila manusianya sudah rela, sudah ridho, tidak menjadi Tuhan lagi. Sedangkan neraka pun juga ada ketika bahan bakarnya masih ada, yakni badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan? Adanya kan sekarang. Selama ini kita tinggal di neraka, disiksa di dalamnya dengan urusan-urusan dunia. Bisa beli ini, bisa beli itu, tapi ketika kita sudah bisa beli ini, beli itu, kita dicekik leher kita, kita dibelenggu leher kita dengan apa-apa yang kita miliki, dengan apa-apa yang kita cintai, dengan apa-apa yang kita sayangi, yakni harta, yakni badan, yakni hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah alam neraka. Sejatinya, sebenarnya, ini ayatnya, bahwa surga itu adanya saat masih ada langit dan bumi. Surga itu adanya saat masih manusianya masih hidup di dunia ini. Tapi manusianya yang sudah rojiun hatinya kepada Tuhannya. Itulah surga. Berarti neraka pun kan juga ada sekarang ini juga. Ketika masih ada langit dan bumi. Ketika masih ada hidup dan badan yang masih kita akui sebagai milik kita. Itulah hakikat neraka. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang di dohir itu, yang di syariat itu, semuanya kan hanya angan-angan saja. Karena belum terjadi. Karena Allahnya masih gaib. Karena selama ini kita tidak menyembah Allah,
Jadi iblis dan setannya menyesatkan hati kita. Jadi bro, jangan ngurusi babakan itu, jangan ngurusi babakan akhirat. Karena Allah saja gaib, yang nyata di hatimu adalah dirimu. Inilah yang nyata buatmu sekarang. Carilah dunia agar kau hidup mapan, agar kau hidup bahagia di dunia ini. Ayo berlomba-lomba mencari dunia. Lihat orang itu, lihat temanmu itu yang sudah sukses lebih dulu daripada kamu. Apa kamu tidak malu? Apa kamu tidak merasa ketinggalan? Ayo cari harta, ayo berbisnis. Iblis dan setan selalu menyibukkan hati kita selama ini tentang babakan dunia, menyesatkan hati kita kepada dunia sehingga kita tidak bisa bertemu dengan pencipta dunia. Meskipun kelihatannya kita sholat, tapi hakikatnya kita maksiat. Allahu Akbar. Yang maha besar kan bukan Allah. Siapa yang maha besar? Cek hati Anda masing-masing. Bila yang wujud di hati Anda hanyalah diri Anda sendiri, berarti yang maha besar Allahu Akbar kan diri Anda sendiri. Halim maha besar, Anda maha besar, yang merasa berkuasa atas seluruh kegiatan, seluruh aktivitasnya badan. Itu semua kita selama ini tidak sadar. Karena apa? Karena kita belum bertuhan, karena kita belum berislam, karena kita belum bersyahadat. Islam, tapi hakikati keislaman yang ada di dohirnya hanya bungkus, hanya sebuah pelindung untuk menutupi keateisan hatinya, hanyalah untuk melindungi supaya iblis dan setannya tidak kelihatan oleh manusia lain. Karena sesungguhnya selama ini kita tidak menyembah Allah, tapi menyembah diri manusia kita sendiri. Kita ingin dilihat oleh manusia lain, kita ahli ibadah, kita ahli sholat, kita ahli berderma, kita ahli sholawatan, kita ahli berzikir. Kita selama ini hanya nyembah manusia, terutama nyembah iblis dan setan. Kata iblis dan setan, ayo beribadahlah, tapi jangan lupa yang ada di dalamnya hanya aku. Kamu hanya nyembah aku. Kamu hanya menyembah dirimu sendiri, karena dirimulah yang bisa melakukan itu semua. Tak ada urusannya dengan Allah. Allah kan gaib, Allah kan tiada, yang ada kan dirimu sendiri. Inilah tipu daya iblis dan setan selama ini. Selama kita terpedaya oleh iblis dan setan, seluruhnya ibadah kita, sholat kita, perbuatan baik kita selamanya terbakar di dalam anar. Yakni diakui bahwa semua itu adalah perbuatan diri manusianya sendiri, maka digodok di dalam neraka jahanam yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu berkumpul dengan iblis dan setan di dalamnya. Kapan itu terjadi? Ya saat ini. Inilah yang dimaksud alam lain itu. Alam-alam yang katanya gaib bagi Anda selama ini. Memang semuanya gaib karena Allah Anda gaibkan. Bila Allah sudah nyata, bila Anda sudah tiada kembali ke rahmatullah, maka alam-alam yang diceritakan itu yang katanya alam gaib, semuanya nyata semua. Bila Allahnya yang nyata, karena yang tahu akan semua itu hanya Allah saja. Kita tidak tahu apa-apa. Sebenarnya yang tidak bersuara dan tidak berhuruf itu bukan Allahnya,
tapi manusianya jadilah yang tidak bersuara dan tak bisa berhuruf. Biar yang mengeluarkan suara, biar yang mengeluarkan huruf, biar yang bisa menulis, biar yang bisa berkalam, biar yang bisa beraktivitas, hanyalah Tuhan pencipta diri manusiamu. Kamu tenang-tenang wae, kita enjoy wae. Kita hanya diperjalankan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Inilah alam lain itu yang tidak akan pernah diraih kecuali dengan baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dulu, semoga pemaparan ini bermanfaat buat kita semua, terutama diri saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.